Akhirnya touring lagi naik motor setelah lumayan lama ya nggak touring keluar Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya pengen ajak kalian semua touring bareng sama keluarga paling baru Wonder Wheels. Ini dia si cepot Honda CBR 250R yang bakal nemenin perjalanan kita kali ini menuju ke Dieng dan Yogyakarta bareng sama tim Honda Jabar. Gimana sih rasanya berpindah dari motor matic ke motor sport 250cc buat touring? Kalau kalian penasaran, ikutin aja perjalanan ini. Saya bakal ceritain gimana rasanya naik motor sport buat touring lumayan jauh. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Tepat jam 5 subuh kita berangkat dari safety riding centernya Honda Jabar di daerah Ciberem buat menuju ke checkpoint 1 di daerah Limbangan Garut. Nah buat teman-teman yang belum tahu event apa sih ini sebetulnya, jadi setiap tahun itu timnya Honda Jabar ya itu ngadain gathering pegawainya itu untuk touring bersama-sama ke ya berbagai destinasi lah ya. Jadi di sini kita join sebagai vloggernya mereka dan ya seru-seruan bareng lah gitu. Jadi kali ini saya bawa si cepot Honda CBR 250R ini buat touring ke Dieng dan Jogja bareng sama tim Honda Jabar. Nah kenapa saya bawa si cepot ini ya, pertama saya pengen ngetes performanya ya, gimana rasanya touring naik motor sport ke Jawa Tengah dan sekitarnya gitu. Karena jujur ini adalah pertama kalinya saya touring jauh naik motor sport. Karena sebelumnya saya naik motor sport cuma dalam kota aja, mentok-mentok jauh ke Lembang ya. Ini adalah kali pertamanya saya touring keluar provinsi naik motor sport. Jadi penasaran pengen tahu apakah pegel, apakah lebih ribet atau lebih riweh gitu ya dibandingin motor matic. Nanti kita cari tahu sama-sama teman-teman. Yang pasti asli ini excited banget. Saya pengen ngetes si cepot performanya kayak apa, nggak sabar nih. Yuk kita ikutin perjalanan menuju ke checkpoint pertama di daerah Limbangan Garut. Oke teman-teman, kita ngeres dulu nih di Tahu Sumedang di daerah Limbangan nih teman-teman. Waduh, kita barengan sama rombongan Triumph nih. Ini katanya mau ke Jogja nih rombongan Triumph. Wah, jadi minder. So far si cepot alhamdulillah aman teman-teman. Aduh, mantap banget ya nih motor Inggris. Ya, barengan sama Triumph teman-teman. Nah kita ngeres dulu di sini, kita makan paling setengah jam di sini, baru habis itu kita lanjut menuju ke Dieng. Innalillahi, ada tabrakan ya Allah. Waduh, kenapa nih? Aduh, PCX tuh. Ya Allah. Nggak tahu korbannya di mana. Mudah-mudahan nggak apa-apa deh. Ngeri deh udah ngeliat kayak gitu tuh.
Keep safety riding ya teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman Honda Jabar ridingnya santai dan tetap safety ya. Memang kalau kita sih memang dibiasakan seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman perjalanan. Setelah istirahat tadi sekitar setengah jam, perjalanan kita lanjut menuju ke Banjar ya teman-teman. Nanti kita akan isi bensin di daerah Banjar. Baru lanjut lagi perjalanannya. Oke, sekarang kita memasuki Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saya pengen cerita sedikit gimana rasanya berkendara dari Bandung sampai di Gapura perbatasan Tugu, Garut, dan Tasikmalaya ini. Jadi buat badan saya belum kerasa pegel ya, karena ya lama sih, ridingnya baru 2 jam. Jadi rasanya tuh masih aman aja, tangan, punggung, dan semua masih aman. Dan yang pasti jujur aja nih, puas banget saya sama performanya si Jackpot ini. Ini motor 250 cc tapi cuma 1 silinder, jadi torsinya berasa banget instan. Dan dia gak perlu sering-sering turun ini, jadi enak ini motor, powernya cukup enak. Terus konsumsi BBM-nya nanti kita coba lihat ya, tapi bocoran aja sedikit, ini motor lumayan irit guys. Walaupun 250 cc tapi bensinnya cukup irit. Wah, sabar nih sampai Dieng, kira-kira bakal habis berapa nih bensinnya. Wah, rombongan VW guys. Tuh di depan juga ada satu lagi tuh. Wah, kita lagi ada acara VW nih kayaknya, Bandung Lautan VW kan. Oh tapi nanti deh, kemarin waktu tahun lalu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah bulan Mei juga nih, nggak tahu nih tahun ini kapan ada lagi. Apa tiap tahun apa gimana ya? Jujur ya, kalau lagi touring jauh gini tuh lampu merah tuh adalah salah satu hal yang ditunggu-tunggu karena bisa berhenti. Bisa berhenti tanpa buang waktu. Lumayan istirahat bentar. Istirahat juga teman-teman. Sekarang jam 9:04. Lihat ya, bensin dari 5 bar sisa 3 bar. Irit juga ya. Jarak yang udah kita tempuh 158,0 km. Dari rumah sampai sini 158 km. Mungkin habis ini kayaknya kita isi bensin. Tapi nggak tahu deh, ini masih 3 bar masih banyak. Oke, kita matiin. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanan. Beres istirahat di sini Banjar Atas. Bensin masih 3, karena istirahat lumayan setengah jam ya, minum. Tapi apa namanya, pinggangnya agak lumayan ya, bukan pinggang sih, punggung sebetulnya yang agak berasa ya. Tapi so far masih enak lah, masih nggak terlalu gimana gitu ya. So far motor ini lumayan enak,
ya cukup menjanjikan lah buat dibawa jalan jauh ya. Mudah-mudahan lah sampai rumah mesinnya aman, nggak ada kendala, itu sih yang paling penting. Yang penting motornya sehat aja dulu. Gitu, handlingnya ternyata enak. Ternyata naik motor sport buat touring enak ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke teman-teman, barusan habis isi bensin. Totalnya itu 8, berapa tadi ya, 100 ya ribu lah. Berarti sudah pakai kasih, soalnya tadi apa ngisi di rumah itu ya, berangkat dari rumah tuh masih 5 bar ya teman-teman. Nah sekarang full 4 bar. Lagi pada isi bensin nih teman-teman. Alhamdulillah, tapi ini akhirnya si Cepot ketahuan nih, dia baru baru apa namanya, dia tiba-tiba seal shock breaker yang sebelah kiri bocor nih teman-teman. Nah jadi ada trouble tapi minor banget. Ini bisa lah, ini mah aman harusnya sampai rumah juga. Paling kita benerinnya di Bandung aja. Oke, keluar satu penyakitnya motor tua ya begitulah. Namanya seal mah faktor usia ya. Faktor usianya seal mah. Ya, Ya emang resiko motor tuanya. net kan. Ya betul. Lihat. Aja mesin. Gitu. Jadi, Mau dijual 30 ya? hah? Dijual 30. Oh bener 30 mah. Sekarang loh. Gitu, jadi penyakitnya keluar satu, si seal shock breaker sebelah kiri yang kelihatan kalau dari dalam tuh kelihatan agak becek gitu ya. Kelihatan becek. Kalau dari sana nggak kelihatan. Kalau dari sini kelihatan teman. Ya becek gitu. Gitu guys, ya. Semoga kepada isi bensin teman-teman semuanya. Sekarang jam berapa nih? Setengah 12 ya. Nah, paling habis ini kita mau sholat Jumat dulu bareng-bareng. Entah di sini, entah di masjid yang dekat tempat makan, ini sekitar 15 menitan lagi. Kita habis kalau udah ini apa namanya, udah beres Jumatan, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Dieng. Masih lumayan jauh. Masih berapa kilo ya? Perjalanan masih lumayan jauh teman-teman buat ke Dieng, mungkin sekitar 3 jaman lagi lah ya kita sampai ke Dieng. Iya. Aduh, orang tanya. Oke teman-teman, kita udah makan di daerah Wangon ya. Ini rumah makan apa sih namanya ini, ayam goreng apa gitu ya. Bareng sama teman-teman vlogger Honda Jabar. Nah, ludes semua. Perjalanan masih sekitar 3 jam lagi ke sana. Oke, bentar lagi kita berangkat ya.
Oke teman-teman, kita udah sampai di Rawalo ya. Nah ini kita kalau ke kanan itu ke Jogja, kiri Purwokerto ya. Teman-teman udah sering lah pasti lihat perjalanan saya lewat sini, ya kan. Kalau ke Purwokerto seringnya kan lewat sini kita ya. Nah jadi sekarang kita menuju ke checkpoint berikutnya adalah Wonosobo teman-teman. Kita checkpoint di Wonosobo yang Tugu Biawak itu. Nah terus baru deh kita naik ke atas ke Dieng. Masih lumayan lama, sekarang jam 1:09 ya. Ya mungkin kita nyampe ke Dieng, ke hotel jam 4 lah kurang lebih kira-kira teman-teman. Lanjut, cuaca panas ekstrim tapi tenang. Pakai jaket Respiro Fulton yang baru nih, kagak berasa cuy. Panasnya, panas nggak berasa, dingin nggak berasa ya. Kalau panas tinggal dibuka aja nih, red sleting ada banyak kan. Dibuka, adem. Dingin, tutup tinggal. Asli, ini enak banget jaket ini teman-teman. Ini dia guys, Sungai Serayu sebelah kita. Ini adalah sungai terpanjang kedua di Jawa Tengah ya, setelah Bengawan Solo nih. Kalau teman-teman ingat, saya suka foto-foto di jembatan itu ya. Nah, kalau kalian pengen foto-foto di bawah jembatan itu, nanti tuh di depan ada jalan masuk teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya. Nah ini nih, masuknya dari sini teman-teman. Nih ya, belokan ini ada tulisannya halte sungai, nah masuk dari situ. Wah ini kita lewat mana nih? Ini baru nih saya lewat sini. Jadi, aduh apa lagi tuh? Yaelah, kayak ada binatang masuk lagi. Nah, ini jujur saya baru lewat sini. Jadi sebelum Kota Lama Banyumas tuh ada belokan ke kiri. Ini nggak tahu nembusnya di mana nih. Ini kayaknya sih ini motong ya. Kayaknya. Oh iya kan motong. Tahu deh. Di mana ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi ini kita arahnya ke Banjarnegara dulu teman-teman ya, seperti biasa. Banjarnegara, Kota Dawet. Nah, Banjarnegara ini kampungnya ini nih, depan saya nih, Kang Saiful Motovlog. Dia walaupun ngomongnya Nyunda abis, tapi ternyata aslinya orang Banjarnegara guys. Jadi apa? Orang ngapak dia. Mau ngapak. Oh asik ya lihat sawahnya, lihat guys. Asoy. Cuma aduh ya ampun, kenapa ya Banyumas nih jalanannya dari dulu jarang sekali mulus. Jawa Tengah tuh yang mulus mana ya? Sukoharjo tuh, wah gila parah Sukoharjo. Sampai jalan desanya juga dibeton guys. Baru dipuji jalannya bagus. Keriting. Aduh. Plastik. Nah kan. Tuh jalanannya nih. Banjarnegara nih dari dulu
Ush, jalanannya kacau. Uh, enak nih jalannya mau dibeton. Emang harusnya dibeton aja nih jalan ini mah. Kalau enggak ya rusak terus dia. Bergelombang banget jalannya, bumpy parah. Terus ada lubang-lubang kecil gitu. Oke teman-teman, ini dia alun-alun Banjarnegara. Aduh, kesini lagi. Akhirnya ini dia alun-alun Banjarnegara. Nih, ini daerah pusat kotanya ini ya teman-teman, Banjarnegara. Nih, Banjarnegara nih salah satu kota yang cukup enakin buat nyantai juga nih teman-teman. Sepi, apa ya, terus cuacanya juga nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, enak. Salah satu kota yang menurut saya cukup underrated ya, Banjarnegara nih. Ya, kita lurus terus sampai ke, aduh, sampai ke Wonosobo ya. Ini kita tinggal ikutin jalan ini aja, lurus terus. Akhirnya sampai juga kita di kabupaten tujuan kita, Kabupaten Wonosobo. Nah, ini adalah kabupaten terakhir sebelum kita nanti memasuki kawasan wisata Dieng. Aduh, kangen banget sumpah sama Wonosobo nih. Gak tau kenapa ya, Wonosobo nih buat saya adalah salah satu kota yang cukup enak buat ditinggalin karena orang-orangnya ramah banget. Udah gitu kotanya juga gak terlalu rame ya. Terus cuacanya itu loh, wow syahdu banget. Di sini tuh dingin, tapi dinginnya tuh apa ya, kerasanya bersih gitu udaranya. Udah gitu makanan di Wonosobo nih enak-enak tuh. Ada mie ini ya, mie ongklok, terus ada lontong tetel, ada nasi pegono, terus ada apa lagi ya, banyak tempe kemul. Wah itu, pokoknya kalau kalian ke Wonosobo, itu saya saranin ya, kalau daripada kalian nginep jadi Dieng, kalau saya nih ya, kalian nginepnya di Wonosobo aja di kotanya. Satu, karena udaranya nggak terlalu dingin. Terus yang kedua, dia juga ini ya, apa namanya, makanannya lebih banyak dan lebih variatif. Udah gitu, kalian bisa enjoy kotanya, menikmati mewarlok di kota Wonosobo. Ini dia nih teman-teman, Tugu Komodo yang viral, yang katanya dibangun hanya dengan biaya berapa gitu, berapa puluh juta apa kalau nggak salah. Tuh, ini deh, biawak, Tugu biawak ya, yang suka dibanding-bandingin sama apa ya, tugu apa gitu lah, pokoknya banyak yang suka ngebandingin kan. ada ada aja ya, tapi emang keren sih ini, dengan budget minimalis tapi bisa bikin tugu sekeren ini. Wah, gokil sih emang. Ya gini nih, kalau duit nggak dikorupsi mah bagus jadinya, murah bagus. Hujan ini nih. Tiap ke Wonosobo pasti hujan. Berapa kali ke Wonosobo naik motor, hujan terus. Selalu ya Wonosobo nih. Ya nggak apa-apa lah, tapi mudah-mudahan nggak gede ya. Setelah
12 jam ya nih perjalanan kita, 12 jam perjalanan. Kita sampai juga di Dieng nih teman-teman. Kita lihat ya Dieng lagi long weekend gini kayak apa. Apakah ramai sekali atau apa namanya ya masih tolerable. Dingin. Gila dia parah. Sorry guys, baru nge-record lagi karena tadi hujan di Wonosobo, jadi kamera dimasukin. Tapi ternyata setelah di apa namanya di Dieng udah nyampe mah kering. Nah terus cerita dikit ya teman-teman, ini buat dipakai ke Dieng gimana? So far tenaganya sih cukup ya, mumpuni lah. Tapi ya masih ada beratnya gitu loh. Kayak di tanjakan Dieng ini 1-2-nya oke. Nah 3-nya itu dia nggak bisa naik teman-teman, stagnan gitu. Tapi kalau di 2 ya masih oke lah, karena tanjakan yang di bawah itu kan lumayan curam ya. Yang di apa tuh namanya Sunrise Point itu, nah itu kan lumayan tuh tanjakannya. Gila ini yang dingin tangan sama kaki. Badan sih anget. Tapi apa namanya si tangan sama kaki nih, sepatu basah lagi kan, hujan. Aduh, alhamdulillah guys, setelah 12 jam lebih perjalanan kita sampai juga di Dieng. Nah ini saya kasih lihat ya, nih, ada balkon. Nah ini dalamnya kayak gini guys. Nih, jadi ini ada living room, terus di ruang tengah ada ruang kumpul, terus di sini ada, astagfirullahaladzim. Sorry ya guys ya. Sorry ya guys. Bersin bapak-bapak mah begini emang ini. Ini paling senior gitu. Emang jadi Arcadia Motor Rider Web. Nah ini di atas. Kita coba lihat bagian atas. Wah ini nih. Jadi di sini ada tempat tidur. Nah. Wah, lucu ya tempatnya. Tuh. Terus di bawah tuh ada kamar juga teman-teman. Kita lihat ya. Nih, ini kamar mandinya. Ini kamar. Saya sekamar sama Pak Yadi. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Hari ini perjalanan alhamdulillah lancar. Kita lanjut lagi besok, hari kedua. Kita bakal riding ke Jogja. Di Jogja kita ngapain masih belum tahu. Paling jalan-jalan seputaran kota Jogja aja. Kalau di Dieng mungkin besok pagi kita bakal jalan-jalan sekitaran sini. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Terima kasih udah ngikutin perjalanan di hari pertama perjalanan Dieng ini. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.